Nyatanya nggak perlu HP mahal buat ngerasain sebuah fitur canggih yang ada di smartphone masa kini. Contohnya kayak si Poco M3 ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas sebuah fitur yang bisa kalian dapetin di HP dengan harga 1 hingga 2 jutaan. Nah, kalau di video kali ini saya bakal ngebahas fitur-fitur yang bisa kalian dapetin di smartphone Poco M3. Karena si Poco M3 ini punya rentan harga itu 1 hingga 2 jutaan. Jadi buat kalian yang pengen banget ngerasain fitur-fitur canggih dari smartphone masa kini, kalian nggak perlu lagi ngeluarin kocek yang cukup dalam ya guys ya. Kayak di harga 3-5 jutaan itu. Karena si Poco M3 ini udah punya fitur yang menurut saya cukup lengkap dan canggih banget. Nah, tujuan saya bikin video ini tentu saja selain buat kalian yang baru bermigrasi dari smartphone lain ke smartphone Xiaomi kayak si Poco M3 ini, kalian jadi nggak kebingungan buat cari fitur-fitur apa aja yang bisa kalian dapetin dari si Poco M3 nya ini. Tujuan lainnya juga buat kalian yang mungkin jarang banget nge-explore HP Xiaomi kalian. Kalian bisa terus pantengin video ini supaya kalian bisa lebih tahu ternyata smartphone Xiaomi kalian punya fitur yang secanggih ini. Tapi sebelum saya mulai dan saya lanjutin videonya, kalian yang mungkin baru bergabung atau yang belum subscribe channel ini, pastiin kalian subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan maju lebih baik lagi tentunya. Dan buat kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan kita lihat aja videonya. Check it out. Ya guys, sekarang kita ke fitur yang pertama, yaitu fitur tampilan layar penuh. Kalau kalian perhatikan di bawah sini ada beberapa tombol yang kerasa cukup klasik ya guys. Nah, fitur ini bisa kalian rubah dengan tampilan yang full screen itu dengan cara kalian pergi ke setelan ya guys, ke menu pengaturan, lalu cari yang namanya setelan tambahan kayak gini. Lalu kemudian klik yang tampilan layar penuh ini ya guys. Nah, kalau sudah kalian pilih yang sebelah kanan ini yang bacaannya adalah gerakan layar penuh. Oke, nah ini kalian bisa pelajari seperti ini, tapi kalau kalian sudah bisa, kalian tinggal kembali aja. Nah, tampilannya itu akan berubah kayak gini jadinya guys. Jadi akan hilang beberapa tombol yang ada di bawah ini. Dan pengoperasiannya juga cukup mudah. Kalau kalian ingin melihat beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang, kalian tinggal tahan dan seret aja ke atas, maka akan muncul seperti ini. Lalu apabila kalian ingin kembali ke menu, misalnya kalian buka sebuah menu kayak gini, kalian cukup geser dari sebelah kanan ke sebelah kiri, atau juga bisa kalian geser dari sebelah kiri ke sebelah kanan kayak gini. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu bola pintas ya guys. Jadi nggak cuma di iOS atau di smartphone iPhone aja ya guys. Di smartphone Android kayak Poco M3 atau Xiaomi ini bisa kalian juga gunain namanya bola pintas. Yang tampilan itu kayak gini. Kalian pergi lagi ke menu setelan atau pengaturan. Lalu kalian cari yang namanya setelan tambahan lagi. Lalu di sini terdapat sebuah bacaan bola pintas. Kalian tap aja kayak gini. Dan kalian nyalakan di hidupkan bola pintasnya ini, maka akan muncul bola pintas kayak gini ya guys. Nah, jadi tampilan smartphone Android kalian akan seperti smartphone iPhone yang harganya di atas 2 jutaan pastinya ya guys. Dan ini bisa kalian sembunyikan kayak gini apabila kalian nggak gunain selama 3 detik. Tapi kalau kalian pengen si bola pintasnya itu nggak tersembunyi, kalian bisa matikan aja yang menu ini ya guys, ke arah tepi saat tidak ada aktivitas selama 3 detik kayak gini. Nah, jadi bola pintasnya ini akan selalu muncul di layar kalian ya guys. Nah, kayak gini. Dan fungsinya juga menurut saya cukup enak ya guys. Jadi ya benar-benar ngesenin smartphone Android kalian itu kayak HP iPhone. Jadi kalian bisa tap menu ini buat tampil ke layar utama. Lalu kalian bisa klik menu ini buat nampilin beberapa aplikasi yang sudah berjalan di latar belakang kayak gitu ya guys. Dan klik menu ini untuk kembali, lalu untuk screenshot kalian juga bisa klik yang ini kayak gitu ya guys ya. Jadi sedikit mempermudah buat kalian yang memang nggak terbiasa dengan HP Android ya kayak gitu ya guys. Ya, sekarang lanjut ke fitur yang ketiga yaitu mode operasi satu tangan, dimana nantinya tampilan layar smartphone kalian ini akan sedikit mengecil ya guys. Caranya juga cukup mudah, kalian pergi aja ke menu pengaturan atau setelan kayak gini ya guys. Lalu cari kembali yang namanya setelan tambahan, kalian tap aja.
Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian tap lagi di mode operasi satu tangannya ini ya guys. Nah, kalau sudah kalian tap menu yang di sini ya guys. Nah, tapi kalau kalian sudah terlanjur mengaktifkan fitur tampilan layar penuh yang menghilangkan beberapa tombol klasik di bawah ini guys, kalian perlu kembali mengaktifkan menu tersebut karena untuk mode operasi satu tangan ini diperlukan tombol klasik yang ada di bawah ini. Dan caranya juga cukup mudah, kalian perlu kembali ke menu sebelumnya dan cari tampilan layar penuh. Kayak gini kalian tap, lalu kalian kembalikan ke menu defaultnya, yang ini. Nah, maka akan muncul kembali tombol klasik di bawah ini. Dan untuk penggunaannya langsung aja ya guys, dan cukup mudah. Kalian perlu geser aja dari tengah ke kanan kayak gini. Atau untuk mengembalikan layar kalian seperti semula, kalian perlu tap aja di bagian yang kosong ini guys, kayak gini. Nah, kalau kalian tap dari tengah ke kiri, maka tampilannya akan muncul di sebelah kiri. Jadi kayak gitu ya guys. Untuk fitur yang keempat ya guys, yaitu tampilan notifikasi. Nah, untuk defaultnya biasanya di HP Xiaomi itu tampilan notifikasinya itu akan muncul lingkaran hijau aja kayak gini ya guys, yang kayak di logo WhatsApp ini. Nah, kalau kalian pengen nampilin angka, misalnya ada beberapa pesan yang masuk di WhatsApp kalian, caranya cukup mudah ya guys. Kalian pergi ke menu setelan atau pengaturan, lalu kalian cari yang namanya layar utama, kalian tap aja dan cari yang namanya lambang notifikasi dan kalian tap, lalu pilih yang pilihan nomor ini ya guys. Maka tampilannya akan berubah kayak gini guys. Nah, jadi akan ada nomor dan lingkaran merah seperti ini. Ini akan mudah terlihat dan ya, kalian jadi tahu berapa notifikasi pesan yang masuk di pesan kalian. Lalu berikutnya untuk fitur yang kelima ya guys, yaitu jendela mengambang. Nah, untuk jendela mengambang ini sebenarnya bisa diaktifkan hanya untuk beberapa aplikasi aja ya guys. Jadi nggak semua aplikasi bisa melakukan fitur kayak gini. Nah, caranya cukup mudah. Saya ambil contoh aja untuk membuka Google Chrome kayak gini ya guys. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian cukup tarik aja dari atas ke bawah untuk tampilan menu tray-nya ini ya guys. Lalu kalian cari yang namanya jendela mengambang kayak gini. Kalian tap aja dan maka tampilannya akan mengecil seperti ini. Nah, untuk memperbesarnya sedikit, kalian perlu tap aja di bagian atasnya kayak gini ya guys. Nah, untuk tampilan kayak gini itu bisa digeser-geser dengan cara kalian tap dan tahan, lalu kalian geser-geser kayak gini. Dan kalau untuk memperkecilnya lagi, kalian perlu lempar aja ke bagian pojok kanan, kiri ataupun bawah kayak gini ya guys. Nah, kayak gitu. Dan untuk mengclose-nya atau menutup aplikasi atau tampilannya kayak gini, kalian perlu klik tahan di bagian ini, lalu kalian seret ke atas kayak gitu ya guys. Tapi kalau kalian mau tampilannya itu kembali seperti semula ya guys, kalian hanya perlu tahan, lalu kalian seret ke bawah kayak gini, maka tampilannya akan kembali ke layar penuhnya ya guys. Ya, sekarang lanjut ke fitur yang keenam, yaitu fitur tampilan layar split, dimana nantinya tampilan smartphone kalian ini akan menampilkan dua aplikasi secara bersamaan. Di bagian atas mungkin aplikasi A dan di bagian bawah mungkin adalah aplikasi B. Dan di sini akan saya contohkan beberapa aplikasi yang mendukung ya guys. Jadi memang nggak semua aplikasi mendukung fitur layar splitnya. Di sini akan saya buka aplikasi Google Chrome, YouTube, dan kemudian WhatsApp ya guys. Nah, untuk penggunaannya juga cukup mudah. Di sini akan saya sampaikan dua cara penggunaannya ya guys ya. Cara yang pertama yaitu cara yang paling simple dengan cara men-tap di bagian tombol back ini ya guys. Tahan. Maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka akan muncul beberapa aplikasi di latar belakang kalian. Misal kalian ingin membuka aplikasi YouTube, maka kalian tinggal tap aja di bagian ini. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara bersamaan. Nah, kayak gini fitur dari si layar splitnya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara kalian pergi ke menu latar belakang ini dan kalian tap bagian ini, lalu kalian klik bagian atas ini ya guys. Nah, maka tampilannya akan kembali seperti tadi. Kalian tinggal pilih lagi mana yang akan kalian jadikan tampilan bawahnya ini. Misal di sini saya buka Google Chrome-nya. Ya, jadi kayak gini ya guys ya. Dan untuk mengganti tampilannya ke seperti semula yaitu dengan cara klik dan tahan bagian tombol back-nya ini ya guys.
Ya, jadi kayak gitu aja guys fitur dari tampilan si layar splitnya. Ya, sekarang lanjut ke fitur yang ketujuh ya guys, yaitu fitur aplikasi ganda. Nah, dari tadi saya lupa buat nginfoin kalian kalau smartphone Poco M3 yang saya pegang ini sudah berjalan dengan software MIUI 12.0.5, dimana MIUI 12 seri ini udah MIUI paling terakhir ya guys, jadi udah nggak ada lagi updatean terbarunya. Dan sudah berjalan dengan versi Android 10 atau versi Android 10 kayak gitu ya guys. Jadi dipastiin buat kalian yang menggunakan smartphone Xiaomi dengan software basis yang sama, kalian pasti bisa menggunakan beberapa fitur yang udah saya sebutin tadi. Oke, sekarang kembali ke fitur aplikasi gandanya ya guys ya. Ini cara mengaktifkannya juga cukup mudah, kalian udah nggak perlu lagi menggunakan mode APK kayak smartphone jadul kayak gitu ya guys. Nah, caranya cukup mudah, kalian pergi ke menu setelan atau pengaturan dan cari yang namanya menu aplikasi ya guys ya, kayak gini. Kalau sudah nemu, kalian tap aja dan kalian tap aplikasi gandanya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang mendukung yang akan ditampilkan di menu ini. Di sini akan saya ambil contoh tampilan dari menu WhatsApp-nya ya guys, kayak gini. Kalian tap lagi aplikasi ganda di icon ini ya guys. Nah, kalian tap maka akan kalian hidupkan di sini caranya. Nah, maka dia akan split aplikasinya secara langsung ya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi mode APK ataupun ngerut-ngerut smartphone kalian kayak gitu. Ya, kita cek apakah sudah ada dua. Ya, benar saja ada dua ya guys ya, udah aplikasi WhatsApp-nya guys ya. Ini yang pertama yang tadi dan ini yang kedua. Ya, jadi kalian nggak perlu dua smartphone buat menjalankan dua aplikasi WhatsApp atau dua nomor WhatsApp kayak gitu ya guys. Nah, untuk fitur yang ke-8 ya guys, yaitu fitur menampilkan refresh rate layar ataupun FPS di smartphone kalian. Nah, biasanya fitur ini tuh digunakan buat kalian yang hobi bermain game buat memantau seberapa banyak FPS yang bisa kalian dapetin di smartphone yang kalian miliki. Nah, biasanya fitur ini juga kalian dapat itu dengan cara kalian mendownload dahulu atau kalian meroot smartphone kalian. Tapi dengan software MIUI 12 dan versi Android 10, kalian nggak perlu lagi ngelakuin semua itu ya guys, karena sudah disediain di software MIUI-nya. Nah, caranya juga cukup mudah, kalian pergi aja ke setelan dan atau ke pengaturan ya guys. Tap menu setelan tambahan. Kemudian tap menu opsi pengembang dan cari di bagian menu memantau atau monitoring ya guys. Nah, kita cari, ya ada di bagian memantau guys. Nah, kemudian kalian tap bagian power monitornya. Nah, setelah tampilan seperti ini, lalu kalian start aja di bagian ini. Nah, maka akan tampil seperti ini ya guys, tampilan menu refresh rate layar kalian. Dan ini biasanya kalian gunain buat bermain game ya guys, buat mengetahui seberapa besar refresh rate layar yang kalian dapetin di sebuah game kayak gitu. Dan untuk menutup tampilannya, kalian hanya perlu tab bagian ini dan tab bagian ini, maka akan hilang tampilan refresh rate layarnya. Ya, kita lanjut ke fitur yang ke-9 ya guys, yaitu pembersih speaker. Dimana fitur kayak gini tuh jarang banget orang tahu dan peduli ya guys. Dan menurut saya fitur ini juga cukup unik karena disediakan melalui software tentunya. Nah, untuk mengaktifkannya juga cukup mudah ya guys. Kalian pergi ke menu setelan atau pengaturan, lalu kalian cari lagi menu setelan tambahan dan kalian tap aja dan cari pembersih speaker kayak gini guys, dan di tap aja. Nah, sedikit informasi, kalau kalian mengaktifkan pembersihan speaker ini, maka smartphone kalian akan mengeluarkan suara selama 30 detik dan selama itu kalian nggak bisa mematikannya ya guys. Jadi kayak gini contohnya. Ya, jadi selama 30 detik itu kalian nggak bisa mematikan suaranya ya guys ya. Yang bisa kalian lakukan hanyalah mengencangkan suaranya atau mengecilkan suaranya. Dan apabila speaker kalian masih terasa tersumbat, kalian bisa mengulangi cara seperti ini berulang kali ya guys. Ya, sekarang kita masuk ke fitur yang terakhir ya guys, yaitu fitur ruang kedua.
Nah, fitur ini tuh berfungsi buat kalian yang mungkin punya beberapa foto rahasia atau dokumen rahasia atau mungkin foto-foto mantan kayak gitu ya guys. Kalian bisa merahasiakannya menggunakan fitur ini. Dan cara penggunaannya juga cukup mudah ya guys ya. Kalian pergi aja ke menu setelan atau pengaturan. Lalu kalian cari fitur spesial ya guys ya, kayak gini. Dan kalian tap aja menu ruang kedua kayak gini dan ikuti langkah-langkahnya. Kalian bisa contoh langkah-langkah yang saya tampilkan ini ya guys. Kalian tap. Kalau tampil menu kayak gini, kalian ikuti aja prosesnya guys. Nah, setelah tampil menu kayak gini, kalian klik atau tap yang lanjut ini ya guys. Nah, lanjut aja, ikuti aja perintahnya. Sekarang setel sandi ruang pertama. Nah, misalnya smartphone kalian ini belum menggunakan sandi ya guys ya. Di sini saya menggunakan smartphone ini di menu default yang belum saya gunain sandi pengaman apapun, baik itu pola atau pin ataupun fingerprint ya guys. Jadi di sini kalian akan diarahkan untuk mensetel sandi ruang pertamanya dahulu. Ini akan saya tap. Maka saya akan memasukkan pola untuk ruang pertamanya. Ruang pertama yang dimaksud adalah ruang utama smartphone kalian ya guys ya. Contoh aja kayak gini. Nah, sekarang kalian disuruh untuk memasukkan pola yang kalian masukkan tadi untuk ruang pertama. Dan sekarang kalian untuk memasukkan setel pola untuk ruang kedua. Sini akan saya buat beda ya guys, kayak gini, dan klik konfirmasi. Nah, sekarang kalian diperintahkan untuk setel sidik jari untuk cara cepatnya tentunya ya guys ya. Kalau kalian nggak mau cara cepatnya, kalian juga bisa lewati aja guys. Nah, maka tampilannya di ruang kedua kalian akan seperti ini. Dan untuk kembali ke menu utama kalian atau tampilan utama kalian, caranya juga cukup mudah. Kalian hanya klik aja atau tap menu ganti ini ya guys. Dan menu ganti ini hanya akan ada di ruang kedua kayak gitu guys. Di menu utama nggak ada di tampilan utama. Dan kalian perlu masukkan untuk pola di ruang pertamanya. Maka akan tampil seperti ini ya guys ya. Nah, akan saya contohkan kembali untuk memasukkan tampilan ke ruang keduanya guys. Kayak gini, kalian kunci dulu smartphone kalian, kalian buka. Ya, kalian tinggal memasukkan kunci pola untuk ruang keduanya tadi, kayak gini guys. Maka tampilannya akan langsung ke ruang kedua tentunya. Nah, ruang kedua sendiri itu apa sih? Nah, sini akan saya coba contohkan untuk mengambil sebuah foto ya guys. Nah, saya contoh ini saya akan mengambil sebuah foto. Ya, kita izinkan aja. Saya akan foto di sini. Kayak gini ya guys. Oke, kita oke aja kayak gini ya. Dan di sini tampilannya kayak gini ya guys, jelas ya fotonya ya guys. Dan kita cek galerinya guys. Nah, galerinya hanya ada satu foto aja guys, karena bisa lihat ya, hanya ada satu foto yang saya foto tadi. Nah, sekarang kita kunci, lalu kita buka lagi dengan kunci ruang pertama kayak gini. Lalu kita cek ya guys, di galeri apakah ada foto tadi. Ya, ternyata nggak ada ya guys ya. Dan foto-foto ini di ruang kedua juga nggak ada tentunya. Sekarang kita kunci dan kita buka lagi menggunakan kunci pola ruang kedua. Oke, kita cek. Ya, jadi ini adalah fungsi dari fitur ruang kedua ya guys. Ya, jadi kayak gitu ya guys, fitur-fitur yang bisa kalian dapetin di smartphone dengan harga 1-2 jutaan kayak si Poco M3 ini. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian nggak perlu sungkan buat tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kalian bisa dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan dari channel Gadget Friend undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.